warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten akan mempresentasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan saya Hanifa SPD dari SMA N1 Cikesal. Di sebelah kanan saya Muhammad Yaya Ramli dari SDN Rancondo, Kecamatan Kopo. Dan sebelah kiri saya Dadang Apendi dari SDN Haruyan, Kecamatan Tunjung Teja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, Mbak Nifa. Gimana kabarnya Pak Dadang hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja nih hari ini. Gimana Mbak Nifa sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak. Saya sebagai observer, mungkin saya akan mengamati Bapak. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pas coaching ini ya Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Insyaallah pada coaching kali ini saya akan mengembangkan dari 3 aspek ini, Ya, dari Pak. hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan salah satu lagi adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak akan kembangkan? Baik, terima kasih. Jadi untuk secara spesifik dari ketiga ini saya ambil yang kedua, yaitu mendengarkan aktif si coach ini untuk berbicara, seperti itu. Oke. Kemudian dari kompetensi ini kemungkinan ada indikatornya yang akan Bapak tercapai kan ya. Terus kemudian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak indikatornya? Baik, untuk indikator dalam coaching pada kali ini, yang pertama saya bisa menggali informasi atau permasalahan dari si coach ini. Kemudian setelah menggali, kemudian si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri dengan dibantu oleh saya sebagai coachnya. Iya, Pak. Dan akhirnya hasilnya supaya bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga hasilnya juga bisa lebih baik seperti itu. Oke, baiklah Pak. Mungkin nanti pas kita coaching saja saya mungkin mengamati Bapak ya. Mungkin cukup sekian ya Pak Dadang. Baik, Terima kasih Pak Ibu. Dadang. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya Pak Yaya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kita semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik Pak Yaya, gini, kemarin kan Pak Yaya tuh nelfon saya. Iya, Pak. Kira-kira ada apa sih ini? Saya kaget ini Pak Yaya ini. Jadi Pak, sebelumnya sih memang keadaan saya emang baik-baik saja gitu Pak ya. Iya. Tapi kalau misalkan untuk di sekolah, saya ada satu permasalahan nih Pak. Satu permasalahan, permasalahannya itu tentang peserta didik saya gitu Pak. Ya mudah-mudahan lah kita sharing itu Pak Dadang itu punya solusinya gitu Pak. Bagaimana cara mengatasi permasalahan saya seperti itu Pak. Oh, begitu. Baik, kalau boleh saya tangkap, di Pak Yaya ketemu saya ini akan berbicarakan tentang masalah dengan murid Pak Yaya itu sendiri ya. Iya Pak. Terkait apa yang sudah tadi Pak Yaya sampaikan. Baik Pak Yaya, tadi kan berbicara tentang muridnya nih. Kira-kira nih obrolan kita ini tujuannya sampai mau kemana nih endingnya? Ya intinya kan saya kan mempunyai permasalahan Pak ya, permasalahan peserta didik saya itu setiap harinya itu mungkin bisa dikatakan kehadirannya kurang Pak, kehadirannya kurang. Tapi kalau misalkan untuk keaktifan di kelas, memang orangnya kan aktif Pak, aktif. Cuma kehadirannya itu paling seminggu masuk tiga kali. Ya baik, jadi kalau boleh saya tangkap, jadi tujuan kita bicara hari ini agar siswa Pak Yaya yang tadi Pak Yaya katakan bisa di samping dia aktif, kehadiran juga akan lebih aktif. Ya, seperti itu Pak Yaya. seperti itu. Oke baik, terima kasih. Baik, kira-kira nih Pak Yaya, apa yang sudah Pak Yaya lakukan untuk masalah ini, untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah Pak Yaya lakukan? Oke. Sebelumnya Pak, yang sudah saya lakukan itu kan pertama saya berbicara secara personal Pak ya. Saya didikan orang peserta didik saya kan namanya kan Muhammad Al-Fatih Pak. Ya. Muhammad Al-Fatih, dia sih emang
mempunyai potensi Pak kalau sekalinya itu, cuma kan bukan dari kehadirannya. Terus saya tanyakan juga gitu, kenapa kok kamu itu kehadirannya itu kurang gitu, berarti sekarang masuk besok nggak masuk, sekarang masuk besok nggak masuk gitu. Makanya kan saya saya berpikir lagi Pak gitu, apakah dari cara mengajar saya yang kurang menarik sama dia gitu kan. Nah itu juga sudah saya perbaiki nih. Contohnya saya membuat media pembelajaran yang menyenangkan agar dia tertarik nih pas waktu masuk gitu. Tapi tapi pas waktu besoknya nggak masuk lagi. Jadi alhamdulillah, jadi udah mulai Bapak ada reaksi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau saya tangkap tadi Pak Yaya dengan pendekatan personal, kemudian juga merubah cara pembelajaran Pak Yaya di kelas supaya beliau lebih tertarik untuk ke sekolah, datang ke sekolah gitu ya. Nah terus Pak gini Pak, terus untuk permasalahannya itu kan pertama kan saya membuat pembelajaran yang menarik nih, tapi nggak ada hasilnya nih sama dia gitu. Nah makanya kan saya berpikir lagi, apakah dia mempunyai permasalahan yang lain gitu kan. Contohnya kan takutnya dia di sekolah kan dibully atau dimusuhin sama itunya. Makanya kan saya berbicara lagi sama temannya itu pas waktu Pak Tinggal masuk nih. Saya tanyakan kepada teman-temannya, apakah kalian memusuhi si Patih ini gitu. Kalau sekiranya dimusuhin janganlah, kita kan sesama teman gitu kan, harus bisa menghargai. Apalagi sekarang apalagi sekarang kan peserta didik kan anti bullying Pak gitu, seperti itu. Jadi rencana kedua mungkin dari Pak Yaya sendiri tadi, selain untuk merubah cara pembelajaran di kelas Pak Yaya sendiri, jadi Pak Yaya juga melakukan pendekatan kepada teman-teman. Iya, seperti itu Pak. Agar permasalahan dengan tadi bisa berjalan dengan lancar ya, bisa diselesaikan dengan baik. Baik Pak Yaya, selanjutnya tadi kan udah ada tuh 2 rencana aksi yang sudah Pak Yaya lakukan. Kira-kira nih kapan mau melakukannya untuk yang sudah Bapak rencanakan tadi? Apakah sudah dilakukan apa belum gitu? Oke, pertama sih Pak, untuk rencana aksinya Pak, saya ada 2 tahapan Pak ya. Pertama saya saya panggil orang tuanya dulu kan. Soalnya kan pas waktu dari permasalahan dia takut. Ya kira-kira kapan Pak itu rencananya? Ya pokoknya kan intinya sebagai bentuk tanggung jawabnya gitu. Iya, secepatnya. Saya juga sih memang pas waktu kemarin sudah melakukan sudah melakukan koordinasi dengan orang tuanya melalui WA grup kelas. Nah, tapi orang tuanya itu belum merespon sepenuhnya gitu Pak. Nah, terus yang keduanya saya akan berkoordinasi atau bersosialisasi dengan kepala sekolah atau misalkan rekan sejawat saya gitu, bagaimana cara mengatasi anak yang kehadirannya kurang seperti itu Pak. Iya baik, jadi mungkin terakhirnya kira-kira nih dari apa yang kita obrolkan tadi dengan Pak Yaya ya, yang sudah begitu panjang lebar, kesimpulannya nih menurut Pak Yaya sendiri dari awal sampai akhir kira-kira apa? Ya makanya Pak, saya kan sebagai guru kan mempunyai tanggung jawab nih Pak ya, mempunyai tanggung jawab yang penuh gitu. Saya yang dikhawatirkan itu gini, Pati itu memang dia mempunyai bakat Pak, ya, orangnya juga aktif. Kan kalau secara penuh kan dari akademisnya dia aktif, tapi dari keterampilannya kan dia kurang nih. Nah itu kan sangat mempengaruhi juga Pak, sangat mempengaruhi ke nilai pengetahuannya dia, nilai akademisnya dia gitu. Makanya saya ingin bukan cuma satu orang aja gitu Pak, bukan cuma satu peserta didik saya. Jadi intinya saya ingin semuanya itu lebih aktif dari pengetahuannya, dari keterampilannya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yaya. Sudah kita temukan tadi ya bagaimana Pak Yaya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Sebenarnya bukan saya masalahnya, Pak Yaya sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ingin mendengar ke depannya informasi dari Pak Yaya sendiri nih ya. Nanti ke depan mudah-mudahan apa yang Pak Yaya tadi rencanakan, apa yang Pak Yaya nanti rencanakan tadi bisa berbagi kepada saya. Siap ya. Kira-kira minggu depan bisa nih berbagi lagi. Siap, pokoknya intinya kalau sekiranya rencana saya sudah berhasil, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi aja Pak. Siap, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yaya sudah bertemu juga dengan saya.
Dan kita akhiri saja pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Dadang, di sini saya sudah sebagai observer itu sudah mengamati pembicaraan Pak Dadang dengan Coach. Di sini mungkin yang indikator yang ketercapaian di sini saya sudah dengar, yaitu tentang apa ya Pak Dadang? Iya, Indikatornya. Tadi indikator yang saya sampaikan pada coach yaitu pertama saya menggali informasi dari si coach ini, Ya. permasalahan apa yang dia hadapi di kelas, gitu kan. Kemudian si coach ini mencari solusinya sendiri sebenarnya Bu. Dia mencari solusinya sendiri tentang apa yang dihadapi. Kemudian dia bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Alhamdulillah Dengan ya baik. si coachnya itu sudah menemukan permasalahan dan Betul. solusinya. Iya, Kemudian terus di sini selain itu potensi apa yang harus Bapak kembangkan dari setelah coaching ini Bapak? Iya, tadi kan yang saya kembangkan pertama itu kan mendengarkan dengan aktif si coach ini berbicara bagaimana mengungkapkan permasalahannya kepada saya. Saya dengarkan Ya. dengan aktif. Jadi kemudian setelah itu juga saya melakukan kompetensi kehadiran penuh ya. Tadi alhamdulillah Iya. saya kehadiran. Berarti Bapak ini yang dikembangkan yang akan dilaksanakan itu adalah selain mendengarkan aktif, kemudian yang Bapak yang dikembangkan adalah kehadiran penuh. Kalau boleh tahu saya untuk kehadiran penuh yang seperti apa ya Pak? Iya, jadi untuk kehadiran penuh saya di sini menggunakan teknik stop ya, Bu ya. Stop. Stop. Oke. Jadi untuk supaya rileks dulu nih si Iya. coach, sehingga ketika beliau sudah rileks, Iya, Pak. sehingga dia bicara dengan baik yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti Oke. itu, Bu. Alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan pas pengamatan dan coaching ini ya Pak Dadang. Moga-moga ada bermanfaatnya. Kita saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach, mudah-mudahan itu ada pengalaman kita. Terima kasih ya Pak Dadang. Iya, sama-sama, Bu Anita. kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Amin. Oke, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam Pak. Baik, gimana Pak Yaya hari ini kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, juga supaya kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik Pak Yaya, hari ini Pak Yaya akan menjadi coach ya Pak ya, coach. Iya. Jadi saya di sini sebagai observer ya. Pak Yaya, sebelum Pak Yaya melakukan coach pada coach ya, mungkin saya akan menanyakan nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kepada si coach ini? Sebelumnya kan ada 3 kompetensi coaching Pak ya. Yang pertama kan kehadiran penuh. Terus yang keduanya itu kan mendengarkan aktif. Yang ketiga kan pertanyaan berbobot. Yang saya pilih mungkin tentang mendengarkan aktif sama yang kehadiran penuh Pak ya. Karena kehadiran penuh kan intinya kan kita satu jalur dengan mendengarkan aktif gitu Pak, seperti itu. Maksudnya jadi dari awal sampai akhir gitu Pak. Baik, gitu. Kalau boleh saya tangkap berarti akan ada 2 yang Bapak Iya. kembangkan ya, dari mendengarkan dengan aktif, kemudian yang satunya ke kehadiran penuh. Baik, selanjutnya Bapak terkait untuk kompetensi yang lebih secara spesifik nih yang ingin lebih Bapak kembangkan dari yang ketiga itu yang mana Pak? Oke, yang ingin saya kembangkannya itu contohnya kan mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif kan saya ingin bagaimana sih si coachnya itu mempunyai permasalahan seperti itu Pak, mempunyai permasalahan apa gitu kan. Saya ingin mendengarkan aktif itu secara jelas seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yaya. Kemudian Pak Yaya, adakah indikator yang ingin Bapak capai terkait akan yang Bapak lakukan kepada si coach? Apa kira-kira indikator pencapaiannya Pak? Ya tentunya kan indikator yang ketiga kompetensinya itu kan saya ingin proses coachingnya itu sesuai dengan apa yang dari kompetensinya kan tentang melalui sejalur dengan Tirta Pak. Ya contohnya kan tujuan kayak terus tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak ya. Bapak insya Allah nanti akan melakukan
Bapak coaching kepada si coaching, mohon izin saya akan ikut melihat apa yang Bapak lakukan. Siap, siap, Pak. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam Pak Yaya. Bagaimana hari ini keadaannya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Yaya? Alhamdulillah juga Ibu. Oke Bu, kemarin saya telepon. Iya Pak Yaya. Tadi itu saya mau sharing sama Pak Yaya. Nah, tentang permasalahan yang saya hadapi nih Pak Yaya. Oh seperti itu. Berarti Ibu mempunyai satu permasalahan Ibu ya? Iya nih, kira-kira di sekolah saya nih Pak Yaya ya. Jadi saya di sini ada permasalahan, ternyata setelah saya telusuri di sini, setiap kan saya sebagai wali kelas 10 ya Pak Iya. ya. Ternyata di sini ada anak saya yang kurang membaca, yaitu tidak kurang membaca ya Pak Yaya. Kurang lancar lah membacanya. Ini tingkat SMA Pak Yaya. Oh. Jadi saya itu setelah saya telusuri dari permasalahan ini, apa sih yang saya hadapi dari anak tersebut. Ini namanya Rizal Pak Yaya, dia Oh, kelas Rizal. 10. Padahal saya adalah guru mata pelajaran matematika dan saya sebagai wali kelasnya. Nah, tidak mungkin kan kalau misalkan saya itu untuk memberikan teks yang ada teks baca ya, karena memang kalau untuk pelajaran matematika tidak ada pembelajaran seperti kayak gitu. Sebelumnya gini Bu, itu si anak namanya Rizal ya? Rizal, Namanya Pak. Rizal kan belum bisa membaca. Maksudnya dia sama sekali belum bisa membaca, kurang lancar Oh, Pak kurang. bacanya, masih terbata-bata. Jadi untuk tingkatan SMA itu berarti harusnya sudah Iya. lancar banget ya Pak ya. Ternyata di sini Pak ya itu saya yang permasalahan yang saya rimutkan itu Pak. Jadi apalagi saya mata pelajaran matematika loh Iya. Pak. Iya. Iya, apalagi kan kalau misalkan si siswanya itu belum bisa membaca, kemungkinan kan menghambat dari pelajaran yang lain, itu apalagi matematika. sangat betul itu Pak, apalagi saya matematika dan saya ketahui permasalahan yang ada yaitu saat saya disuruh membaca tentang materi barisan. Itu pun harusnya apa sih pengertiannya barisan itu, ternyata dia saya tunjuk orang Rizal tersebut yang baca, ternyata dia kurang lancar Pak gitu dari pembacaan Gini, Bu, itu. sebelumnya kan gini, apakah dia masih mengeja, apakah misalkan sama sekali tidak tahu huruf sama sekali kan? Tahu kita Pak, cuman tahu ya. kurang lancar saja sih Uh-huh. dalam membaca teks itu. Jadi dia tuh kalau misalkan ada kata-kata imbuhan depan sama belakang, itu dia agak mendek dulu atau berhenti sejenak dulu. Nah baru dia kalau sudah itu bisa melanjutkan lagi gitu. Paling itu sih Pak. Iya, makanya kan apalagi di tingkat SMA. Iya, di tingkat SMA kan siswa itu ya intinya kan kalau membacakan harus lebih lancar lagi kan gitu Iya. kan. Gitu, makanya ini masalah, maksudnya kan masalah problematika kita juga kan sebagai Iya, sebagai guru, Pak. ibu sebagai guru gitu. Nah, yang saya ini kan Bu, nah kira-kira nih tindak lanjut ibu nih atau rencana ibu ke depannya nih Iya. agar si Rizal ini berhasil gitu kan. Nah, langkah-langkahnya itu ibu mau melakukan rencana apa gitu? Iya nih, kebetulan di sini saya sebagai wali kelasnya ya Pak, saya sudah personal sama dia, berbicara sama Rizal tersebut, dan saya melakukan yaitu pembelajarannya kayak privat Pak setelah pembelajaran. Jadi saya suruh dia belajar membaca, walaupun dengan saya lumayan Pak, satu halaman aja dia bacanya itu hampir mau setengah jam. Harusnya kalau misalkan tingkat SMA itu satu halaman itu tidak nyampe seperti kayak gitu kan, tidak nyampe setengah jam. Jadi saya melaksanakan personal, bicara sama anak tersebut. Kemudian saya belum melibatkan orang tua Pak, masih personal sama Rizal. Dan kemudian saya melaksanakannya itu adalah dengan cara saya pulang sekolah saya melaksanakan privat dengan dia membaca sebagai dia supaya dia lancar bacanya gitu. Iya, makanya kan ini juga kan satu permasalahan besar juga kan Bu. Iya, Nah, itu kan betul. sangat mengidentifikasi dengan tentang kualitas sekolah juga gitu kan Bu Iya, ya. Pak. Apalagi contohnya kan Ibu di SMA 1 ya? Iya, SMA 1 Cikuasa. Cikuasa. Makanya kan kalau sekiranya ada siswa yang
sama sekali kan. Nah itu Iya. kan pasti akibatnya kan menurunkan dengan kualitas sekolah juga seperti itu, Bu. Tapi di sini alhamdulillah Pak, teman-temannya itu ya dengan cara bahwa dia itu tidak membaca, makanya saya ngomong sama sebangkunya. Jadi permasalahannya itu kalau misalkan dia ada tugas, si temannya itu selalu membantu. Jadi saya salut dengan teman-teman sekelas dia. Jadi dia ada saling kerjasamanya karena memang tahu saya tidak menyelusuri si anak tersebut, tapi temannya itu lebih tahu mungkin dari sebelumnya, mungkin dari SMP-nya ya Pak. Iya. Jadi dia tahu kalau misalkan, kan makanya saya nanya, terus kalau kamu mau mengerjakan tugas itu gimana, Rizal, katanya. Ya paling sama teman karena dibantu. Jadi alhamdulillah teman-temannya itu pada mendukung untuk memberi jawaban kalau ada tugas itu Pak. Mungkin bagus sekali teman-temannya itu. Jadi saya sama temannya juga, oh sekalian ada kerjasamanya. Jadi itu sangat membantu bagi saya ya Pak. Memang saya juga harus solusinya yaitu kemudian solusinya adalah saya melakukan privat. Dan alhamdulillah ada dukungan dari teman-temannya. Itu yang benar-benar yang saya ajukan jempol dari teman-temannya. Iya, itu. jadi bisa saya simpulkan tanggung jawab ibu tuh bukan cuma ibu aja gitu kan, dari Iya, permasalahan si Rizal ini, dari teman-temannya juga gitu. Sama-sama saling dia mengerti dan tanggung jawabnya itu ada ternyata. Saya perhatikan, masya Allah gitu ya Pak. Jadi saya mendukung dari anak saya, didik saya itu dari, memang saya wali kelasnya. Kemudian gitu, dia teman-temannya sangat mendukung jika ada permasalahan, ibu ini saya bantu. Jadi dengan kurangnya dia membaca itu memang sangat alhamdulillah gitu teman-temannya gitu. Tapi Ibu sebelumnya kan rekan sejawat Ibu nih, rekan sejawat Ibu kira-kira bagaimana nih, misalkan apakah ada cara solusinya untuk dari rekan-rekan sejawat Ibu? Kebetulan saya juga akan berkolaborasi sama guru bahasa Indonesia paling ya Pak. Kalau saya kan bukan paknya, karena saya memang bukan jalur untuk hanya saya mengetahui saja cara membaca itu dengan lancar itu kayak begini. Tapi memang harusnya paknya itu sama guru yang ahlinya, yaitu adalah dengan guru bahasa Indonesia. Memang rata-rata kalau yang seperti kayak membaca huruf-huruf itu paling ya dengan guru bahasa Indonesia ya Pak. Kalau saya mah kan istilahnya matematika mah cuman bisa menghitung-hitung saja. Hanya itu saja sih Pak yang saya akan berkolaborasi, yang rencana saya akan saya laksanakan. Oke Ibu, bisa saya simpulkan. Jadi diskusi kita hari ini kan itu intinya permasalahan Ibu ya, Ibu. Contohnya kan siswa yang tidak bisa membaca, kurang lancar membacanya. Iya, kurang lancar membacanya. Jadi rencana Ibu nanti akan melakukan privat, terus berkolaborasi juga dengan rekan sejawat gitu. Oke, terus tanggung jawab Ibu juga bukan hanya Ibu sebagai wali kelas Ibu ya. Iya. Nah, teman-temannya juga kan ikut juga membantu atas sering-seringnya Ibu ya. Iya, Semoga diskusi kita ini menjadi menjadi titik tolak ukur, sama-sama kita saling sharing lah gitu Ibu ya. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah melihat Pak Yaya mengcoaching Koci dengan begitu baiknya. Kira-kira nih gimana tadi yang Pak Yaya lakukan kepada Koci ini, indikator apa yang sudah kira-kira tercapai menurut Pak Yaya? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Hanifah terkait dengan permasalahan siswanya yang kurang membaca Ibu Bapak ya. Makanya kan tadi saya sudah indikan tentang kompetensi yang saya tunjukkan dari awal kan tentang mendengarkan aktif Pak ya, mendengarkan aktif sama yang kehadiran penuh Pak. Makanya tadi saya indikan, saya simpulkan bahwa beliau itu mempunyai permasalahan yang ini Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yaya atas jawabannya. Jadi alhamdulillah Pak Yaya tadi sudah menyelesaikan atau menggali informasi kepada si Koci dengan baik. Saya lihat juga sudah cukup baik menurut saya tadi. Selanjutnya Pak Yaya, dari ketiga tadi kompetensi, adakah yang ingin Pak Yaya kembangkan lebih lanjut selain tadi mendengarkan dengan aktif? Iya, jadi kan saya tadi memilih dua kompetensi Pak ya, dua kompetensi kehadiran penuh, terus yang mendengarkan aktif. Nah makanya yang saya tadi lakukan tentang coaching itu, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot Pak ya.
Jadi apa ya, pertanyaan berbobot itu agar agar si coachnya itu lebih lebih apa ya, lebih terbuka lah gitu, apa yang saya pertanyakan, terus saling saling terbuka tentang jawabannya, seperti itu Pak. Baik. Itu. Tadi juga ada kesadaran penuh di situ Pak ya. Ya. Kira-kira nih contoh dari kesadaran penuh itu sendiri gimana itu Pak? Ya, untuk kesadaran penuh mungkin makanya tadi saya lihat si coachnya itu apa ya, mungkin masih ini ya, apa masih masih maksudnya masih ingin menindaklanjuti tentang permasalahan yang tadi. Makanya saya inginkan tentang kesadaran penuh itu dengan teknik stop Pak ya, tentang apa, teknik stop secara emosionalnya si coach itu biar relax atau apa gitu kan, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Secara keseluruhan Pak ya juga tadi sudah melaksanakan dengan baik dengan juga apa alur berita dan sebagainya tadi sudah cukup baik. Baik, mungkin hanya itu Pak ya yang bisa saya sampaikan dulu pada Pak ya ngobrol hari ini. Terima Ya. kasih Pak ya. Terima kasih juga Pak. Iya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Hanifah. Waalaikumsalam Pak Yaya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pada Pak Yaya gimana kabar? Alhamdulillah juga Bu, sehat. Tadi juga meskipun tadi kesini sambil hujan-hujanan, tapi semangat lah gitu untuk praktek coaching ini gitu. Iya. Oke Ibu, sebelum praktek coaching dimulai, saya sebagai observer ingin menanyakan nih, sebelum Ibu melakukan diskusi coaching dengan coachnya. Nah, di sini saya akan melihat rubrik penilaiannya. Yang pertama itu kan mendiskusi rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, yang kedua kan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang Ibu ketahui kan yang prinsip coaching itu kan pertama ada kemitraan. Ya, yang kedua kan proses kreatif. Terus yang ketiganya itu memaksimalkan potensi. Nah, makanya di rubrik penilaian ini Ibu nanti kembangkan bersama coachingnya gitu. Nah, kira-kira proses coachingnya kira-kira nih, maksudnya berjalan seperti apa gitu kan? Iya. Begini Pak ya, di sini saya akan memberikan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ya pertama yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, terus untuk yang itu kan kompetensi inti ya, Iya. kompetensi inti. Pertama, nah Ibu akan kompetensi mana yang secara signifikan yang ingin Ibu observasi ini, yang dari ketiganya itu? Ya, dari ketiganya ini yang kompetensi yang saya akan capai yaitu ada yang pertama cuman mendengarkan aktif saja Pak ya. Oke. Kebetulan di sini kan memang kita sebagai coach itu memang harus mendengarkan aktif dari permasalahan yang dihadapi dengan coach. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan gitu nanti setelah Saya bisa dari hasil coaching ini saya bisa menggali informasi masalah dari coach sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi dan hasil akhirnya si coach ini dapat menyelesaikan permasalahan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach ini dengan alur tirta. Itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nanti Ibu akan melaksanakan diskusi coaching nanti. Sebelum coaching dimulai nanti akan saya nilai di sini ya untuk publik penilaian implementasi kontekstualnya Ibu ya. Iya. Oke, itu saja mungkin Ibu. Terima kasih Terima atas kasih. diskusinya hari ini. Silakan untuk dilakukan untuk praktek atau diskusi coaching supervisi akademik. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Hanifah. Gimana kabarnya Pak Dadang? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik. Gimana Bu Hanifah sendiri? Alhamdulillah baik Pak Dadang. Oh iya Pak Dadang, kemarin Pak Dadang kayaknya mau menceritakan permasalahan yang dihadapi Pak Dadang deh. Iya, begini Bu Hanifah nih, saya punya masalah dengan peserta didik saya. Saya kan punya peserta didik namanya Hera. Hera ini didik saya di kelas 4. Anak ini sebenarnya dia pintar, punya potensi, kemudian IQ-nya adalah gitu. Tapi anak ini tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Jadi kurang bergaul lah dengan teman-temannya. Bahkan untuk keberanian dia pun
nggak ada gitu, artinya untuk bertanya pun dia nggak berani, masalah seperti itu yang Oh, permasalahannya karena dia memang kurang ini ya soal sosialisasi dengan teman ya Pak Dadang ya. betul. Yang saya tangkap dari permasalahan Pak Dadangnya ini. Kemudian Bapak ini kan adalah tujuan Bapak ya. Kemudian ada rencana aksinya Bapak yang akan Bapak tindak lanjuti dari kasusnya siapa Hera ini ya ke depan ya, mungkin apa ya Pak ya kalau boleh saya tahu. Iya, jadi saya berencana nih untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Langkah pertama mungkin saya akan pendekatan secara personal dengan anak ini, dengan Hera ya. Ya, kemudian bagaimana caranya? Insya Allah nanti saya akan ngobrol dengan Hera ini berdua empat mata, mungkin tidak di kelas. Takutnya dia kan malu kepada teman-temannya untuk bercerita. Mungkin saya nanti ngobrol bisa di perpustakaan atau di ruangan lain supaya dia bisa ngobrol dari hati ke hati dengan saya. Seperti itu untuk rencana aksi Pertama. Kemudian yang selanjutnya tidak selain pendekatan personal itu Bapak yang akan lakukan itu apa ya kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Ibu. Yang kedua, insya Allah yang akan saya lakukan selain yang tadi sudah saya utarakan ke Ibu, Ya. mungkin yang kedua pendekatan kepada orang tuanya, kolaborasi dengan orang tua, komunikasi dengan orang tuanya. Insya Allah saya akan nanti berkunjung ke rumah Hera ini, ke rumahnya. Saya akan ngobrol dengan orang tuanya. Siapa tahu seperti apa sih Hera di rumah gitu. Apakah sama seperti di sekolah, sifat-sifatnya yang seperti itu gitu. Mungkin itu Bu yang keduanya. Kemudian apakah ini akan Bapak selain dari tujuan yang pendekatan yang personal dan kemudian kolaborasi orang tua kolaborasi yang Bapak rencana aksikan ini, kemudian apa nih rencana aksi habis itu? sama tanggung jawab. Iya, yang Bapak akan lakukan setelah rencana aksi, tinggal tanggung jawab Bapak sebagai wali kelas untuk menghadapi anak Hera ini gimana ya Pak? Ya begini, setelah tadi saya merencanakan melakukan dua aksi. Sebenarnya gini Bu, untuk aksi pertama sebenarnya saya sudah lakukan seminggu yang lalu itu sudah saya lakukan untuk yang tahap pertama pendekatan personal. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit anak ini ada perubahan lah, walaupun baru berapa persen, 30% lah. Jadi ketika untuk bertanya dia udah mulai berani untuk bertanya seperti itu. Namun masih dalam perkembangan tahap gitu. Makanya saya nanti tahap kedua akan berkunjung ke rumahnya, dan insya Allah yang kedua ini saya akan lakukan seminggu ke depan lah untuk hal yang kedua ini. Ternyata di sini Pak Dadang sudah melakukan pendekatan personal dalam seminggu sekali ya, berarti udah ada rasa tanggung jawab Pak Dadang sebagai wali kelas, dan mungkin nanti saya akan menunggu kabar yang lebih bagus yang akan disampaikan oleh Pak Dadang, atau mungkin kita bertemu lagi ya Pak, mungkin di waktu yang lain, siapa tahu kita nanti saling bertukar pikiran ya Pak Dadang. Siap Bu Hanifah, alhamdulillah saya sudah enaknya bisa ngobrol dengan Bu Hanifah. Jadi saya sudah bisa bercerita dengan Bu Hanifah. Insya Allah kita minggu depan bertemu, saya akan informasikan kembali ke Ibu Hanifah supaya kita saling berbagi terkait hal ini untuk menyelesaikan permasalahan dengan peserta didik kita. Terima kasih juga Bu Hanifah ya. Ya, sama-sama Pak Dadang. Sampai ketemu lagi. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Tadi sudah saya amati diskusi coaching Ibu dengan Pak Dadang. Nah, ini sebelumnya akan saya pertanyakan juga Bu ya, yang sudah saya catat tadi. Nah, tadi Ibu yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu? Tadi sesuai dengan sebelumnya saya sudah mendengarkan aktif, kemudian dari permasalahan Pak Dadang itu saya sudah mendengarkan aktif, kemudian ada permasalahannya di sini dia menemukan permasalahan Hera itu dia tidak bisa bersosialisasi di dalam kelasnya, dan akhirnya Pak Dadang itu sudah menemukan dua kompetensi di situ, yaitu pendekatan personal, kemudian kolaborasi dengan orang tuanya. Tapi di sini
dia sudah melakukan pendekatan secara personal itu sudah seminggu sebelumnya dia merencana aksinya tersebut, Pak. Oke, nah ini juga tadi sudah sesuai yang saya catat Bu ya. Mhm. Ibu juga sudah melakukan tentang Persib Coaching, tentang kemitraan, Iya, Pak. prosesnya kreatif. Mhm. Nah, Ibu juga tadi yang saya lihat sudah sesuai Bu. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tentang 3 kompetensi. Yang pertama kan kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Mendengarkan aktif kan tadi juga sudah saya catat. Terus yang pertanyaan berbobot. Iya. Nah, makanya yang tadi saya lihat juga Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu Iya. tujuan, Identifikasi, rencana aksi, dan kemudian dan tanggung tanggung jawab. jawab. Oke Bu. Nah terus sebelum saya akhiri pasca supervisi ini ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Pak. Nah kan tadi Ibu melakukan tentang mendengarkan aktif nih. Iya. Nah indikator apalagi sih Bu dari ketika indikatornya itu ketika kompetensinya itu? Saya ingin menghadirkan penuh ya Pak. Di sini memang kita akan memberi metode yang stop ya Pak Ya. ya. Biar kita rileks. Oke. Ternyata kalau dengan kita berbicara seperti coaching itu, kalau kita perhatikan ya ada rasa duduknya juga Ya. ya. Walaupun sesama teman atau sejawat. Mungkin Oke, itu Pak. saja sih Pak. Ya karena memang kompetensi coaching itu harus tiga-tiganya itu harus sejalur Bu ya. Iya. Karena kan karir penuh kan bagaimana kita mendengarkan gitu, terus agar si coachingnya itu biar rileks gitu Iya. kan Ibu. Oke Ibu, terima kasih, itu saja yang Sama-sama Pak. ya yang bisa saya catat hari ini, yang bisa saya sampaikan. Semoga coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi dan tetap semangat Ibu ya. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.